Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan Ibu Tutik Suharti. Kali ini kita akan membahas materi induksi matematika. Nah, di mana induksi matematika itu sendiri dapat diartikan sebagai salah satu teknik pembuktian dalam matematika. Ini digunakan untuk membuktikan soal yang mengandung bilangan asli, di mana dalam pembuktian rumus atau pernyataan yaitu bisa dibuktikan dengan 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu mengasumsikan atau kita anggap benar bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, buktikan bahwa deret bilangan 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik-titik-titik ditambah 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, langkah pertama yaitu akan kita buktikan untuk n sama dengan 1 itu benar. Nah, caranya yaitu dari soal tersebut, ambil soal yang ada variabel n-nya saja. Yaitu soal yang mana? Nah, 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n itu kita ambil. Oke, nah setelah itu kita substitusikan n-nya dengan 1. Oke, atau n-nya diganti dengan 1. Nah, setelah itu kita hitung. Jika ruas kiri yaitu nilainya sama dengan ruas kanan, sehingga kita bisa melanjutkan langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Nah, jika kita hitung ternyata ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka soal tersebut adalah salah. Oke, setelah itu kita hitung. Nah, ternyata sama. Ruas kiri yaitu sama dengan ruas kanan. Sehingga kita bisa melanjutkan langkah yang kedua. Oke. Nah, langkah yang kedua akan kita asumsikan atau kita anggap benar untuk N sama dengan K. Artinya, dari soal deret bilangan tersebut, N-nya cukup diganti dengan K saja. Nah, setelah itu kita ke langkah yang ketiga. Nah, di sini langkah yang ketiga yaitu langkah yang menentukan hasil dari pembuktian soal tersebut. Berarti kalian dituntut untuk terampil menghitung yaitu deret bilangan tersebut. Oke. Nah, yaitu langkah ketiga akan kita tunjukkan kalau N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, caranya yaitu dari soal deret bilangan tersebut, ambil ruas kirinya dulu. Ruas kiri kita ambil dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan soal yang ada variabel n-nya. Tetapi
Tetapi di sini N itu sudah diganti atau kita substitusi dengan K plus 1. Karena langkah ketiga itu yaitu akan kita tunjukkan kalau N itu diganti dengan K plus 1. Oke. Nah, kita ambil soal itu yang ada variabelnya. Oke, kita tambahkan di situ, tetapi K-nya sudah ditambah 1. Selalu ditambah 1 K-nya. Oke. K-nya selalu ditambah 1. Nah, setelah itu kita lihat langkah yang berikutnya atau cara yang berikutnya. Dalam soal itu tertulis ruas kiri yaitu sama dengan ruas kanan. Nah, di situ ruas kiri bisa diganti dengan ruas kanan. Oke ya. Berarti ruas kiri itu bisa kita ganti dengan ruas kanan, yaitu 2K kuadrat plus K. Oke, setelah itu ditambahkan dengan soal sama dengan atasnya. Oke, tambah masih sama dengan soal atas. Nah, berikutnya yaitu kita buka kurungnya. Kita hitung. Nah, di sini kalian bisa menguraikan ruas kanan saja. Nah, tetapi jika kesulitan, kalian bisa menguraikan atau menghitung ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di sini kita akan menguraikan atau menghitung ruas kiri dan ruas kanan. Setelah itu kita buka kurungnya, ruas kanan juga 2K plus 1 kuadrat, kita uraikan menjadi K kuadrat plus 2K plus 1, ditambah K plus 1, setelah itu buka kurung. Oke. Nah, cukup distributif. Ternyata di sini ruas kiri ada 2K kuadrat, ruas kanan juga ada 2K kuadrat. Ruas kiri ada 5K, karena sejenis kan K, 4K ditambah K yaitu 5K, ruas kanan juga, ruas kiri ada 3 plus 3, ruas kanan juga plus 3. Nah, ternyata soal deret bilangan tersebut yaitu setelah kita buktikan yaitu sama ruas kiri dan ruas kanan itu artinya terbukti. Oke. Nah, lebih jelasnya lagi kita langsung ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu buktikan bahwa deret bilangan tersebut berlaku untuk semua N bilangan asli. Oke. Nah, kita buktikan dengan langkah pertama. Ya, kita buktikan untuk N sama dengan 1 itu benar. Nah, langkahnya yaitu dari deret bilangan kita ambil variabel N ya. Soal atau rumus tersebut kita ambil yang ada variabel N-nya. Oke, itu kita ambil. Setelah itu N kita ganti dengan 1. Kita substitusi dengan 1. Oke. Nah, setelah kita substitusi, kita hitung. Nah, kita cek ruas kiri ternyata sama dengan ruas kanan. Terbukti. Berarti soal bisa dilanjutkan. Nah, jika ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, kita stop sampai di situ karena soal adalah salah. Oke? Berarti sini kan terbukti. Kita langsung ke langkah yang kedua. Oke? Kita buktikan atau kita anggap benar, kita asumsikan untuk N sama dengan K. Artinya deret bilangan tersebut N-nya
cukup kita ganti dengan K saja. Oke. Nah, langkah yang ketiga ini langkah yang menentukan hasilnya. Oke. Ini benar-benar kalian diuji untuk terampil. Di mana kita tunjukkan bahwa soal tersebut, pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K+1. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita ambil ruas kiri dulu. Oke, ruas kiri kita ambil. Setelah itu ditambahkan dengan soal yang ada variabel K atau N. Oke. Nah, tetapi karena di situ langkah ketiga N sama dengan K+1, artinya N itu diganti dengan K+1. Oke. Nah, berikutnya, nah di sini ruas kiri yaitu sama dengan ruas kanan. Berarti ruas kiri bisa kita gantikan dengan ruas kanan. Oke. Nah, ruas kiri kita gantikan dengan ruas kanan, yaitu 1/4 K kuadrat kurung K+1 kuadrat. Oke, ditambah. Oke. Nah, setelah itu baru kita buka kurungnya. Oke, nah di sini kita operasikan, kita gunakan hukum distributif karena K+1 kuadrat yaitu bisa kita keluarkan dalam kurung. Kita gunakan hukum distributif. Oke, K+1 kita keluarkan, kita kurung. Oke, setelah itu ruas kanan juga kita operasikan, kita hitung. Nah, kita 1/4 bisa kita komutatif di tengah. Nah, ternyata yaitu ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu terbukti. Oke, mungkin sampai di sini. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang berikutnya, yaitu sekian dan terima kasih.